Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sunarti Nur Pratiwi, NIM 200130079. Perkenalkan, nama saya Mutiara, NIM 200130881. Perkenalkan, nama saya Ningsih Makassarulung dengan NIM 2001380. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai cara pemusnahan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor. Nah, sebelum mengetahui cara-caranya, ada kalanya kita mengetahui apa itu narkotika, psikotropika, dan prekursor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, itu tadi pengertian dari narkotika. Kemudian, untuk pengertian dari psikotropika, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, yang tidak termasuk ke dalam golongan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Prekursor farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara produk ruahan dan produk jadi yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin atau fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau potasium permanganat. Kapan sih narkotika, psikotropika, dan prekursor dimusnahkan? Nah, pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi hanya dilakukan dalam hal yang pertama, diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku, dan tidak dapat diolah kembali. Yang kedua, telah kadaluarsa. Yang ketiga, tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk sisa penggunaan. Yang keempat, dibatalkan izin edarnya. Dan yang terakhir, berhubungan dengan tindak pidana. Jelaskan atau memaparkan siapa yang menyaksikan dan bertanggung jawab dalam pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor, yaitu pertama, diinstalasi oleh pemerintahan pusat yang terdiri dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian yang kedua, di industri farmasi, PBF atau singkatan dari Pedagang Besar Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, instalasi farmasi pemerintah provinsi, yaitu terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar atau Balai Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian yang ketiga yaitu di apotek, instalasi farmasi di rumah sakit, instalasi farmasi di klinik, dan instalasi pemerintah kabupaten atau kota, dokter atau toko obat, yaitu terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota dan Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat. Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan Provinsi,
balai besar atau balai pengawas obat dan makanan setempat dan juga dinas kesehatan kabupaten atau kota menetapkan petugas di lingkungannya menjadi saksi sesuai dengan surat permohonan izin sebagai saksi. Dalam hal pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi juga harus dilakukan oleh pihak ketiga. Wajib disaksikan oleh pemilik narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dan saksi. Kemudian, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk bahan baku, produk antara dan produk ruahan harus dilakukan sampling untuk kepentingan pengujian oleh petugas yang berwenang sebelum dilakukan pemusnahan. Sedangkan dalam bentuk obat harus dilakukan pemastian kebenaran secara organoleptis oleh saksi sebelum dilakukan pemusnahan. Pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi harus dilakukan dengan yang pertama, tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan. Berita acara pemusnahan. Penanggung jawab fasilitas produk, fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian, pimpinan lembaga, dokter praktik perorangan yang melaksanakan pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi harus membuat berita acara pemusnahan. Berita acara pemusnahan memuat yang pertama, hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan. Yang kedua, tempat pemusnahan. Yang ketiga, nama penanggung jawab fasilitas produk, fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian, pimpinan lembaga, dokter praktik perorangan. Yang keempat, nama petugas kesehatan yang menjadi saksi dan saksi lain badan sarana tersebut. Yang kelima, nama dan jumlah narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi yang dimusnahkan. Yang keenam, cara pemusnahan. Dan yang terakhir, tanda tangan penanggung jawab fasilitas produk, fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian, pimpinan kelembaga, dokter praktik perorangan, dan saksi. Berita dan acara pemusnahan dibuat dalam rangkap 3 dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan atau Kepala Balai. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata dan kurang sopan. Terima kasih atas perhatiannya.